Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ada pantun, bilang cakep boleh? Boleh. Daun salam, daun laja. Nu ngajak salam, sing lebet sorga. Amin. Daun salam, daun suci. Nu ngajak salam, sing tereh ibadah haji. Hoyong ibadah haji hoyong. Hoyong ka Mekah. Hoyong naik pesawat. Wios tuturun deui. Sakali deui nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Before going to my speaking, let's thank to Allah who always given us some mercies and blessing until we can be together here. And don't forget we send to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has bring us from the darkness unto lightness. Okay, open your eyes, open your ear, and open your heart. Masirul muslimin rahimakumullah. Hadratul mukarram wa muhtaram Abah Yai Muslihan SKMA dan Ibu Nyai Fitri Barkah SPDI selaku orang tua Zahra. Hadratul mukarram wa muhtaram, para asatizah dan para wali santri, dan tak lupa kakak-kakak yang Zahra cintai. Berdirinya Zahra di sini bukan untuk nuturi, bukan untuk gurui, apalagi menasehati, melainkan berdirinya Zahra di sini untuk menyampaikan tausiah singkat kepada hadirin yang baik hati. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama menelaah suatu ungkapan at-ta'alamu fi sigharkan nafsi ilal hajar, at-ta'alamu fil kibarikan nafsi al-ma'i. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Allah ya Karim, keterangan di atas telah mengingatkan kita untuk pandai-pandai dalam memilih dan memilah-milah waktu yang kita punya. Gunakan waktu kecil kita untuk belajar ilmu, kemudian mengamalkannya di masa dewasa. Masa kecil kita miskin, tetap mencari ilmu. Masa kecil kita yakin, tetap mencari ilmu. Tidak ada kompromi dan tak ada tawar-menawar. Masa kecil kita, mari kita gunakan untuk belajar ilmu. Setuju? Setuju. Ibu, bapak, dan kakak-kakak yang Zahra cintai, kenapa Zahra menyampaikan demikian? Karena sedikit orang yang tidak mengetahui bahwa belajar harus dari kecil. Banyak orang yang menunggu dewasa, banyak orang yang menunggu kaya, baru pergi ke majelis taklim, betul? Tuh kan para pelakunya mengaku. Sekarang kita belajar ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir nama kita di atas batu. Hari ini kita mengukir 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ukiran itu tidak akan hilang. Sekarang kita gunakan kaki kita daripada sibuk mengejar keinginan dunia, lebih baik kita langkahkan
datang ke majlis taklim. Gunakan telinga kita daripada mendengar kejelekan orang lain. Lebih baik kita dengarkan nasihat dari guru-guru kita. Bu, Pak, sekarang kita mengantarkan anak-anak kita ke pesantren dengan perasaan sedih, menangis, bercucuran air mata, mengingat membayangkan mereka akan jauh dari kasih sayang kita sebagai orang tua, membayangkan mereka akan makan seadanya, tidur beralaskan tikar, berselimutan kain sarung. Namun, percayalah, kelak di masa yang akan datang, kita akan tersenyum bahagia melihat anak kita menjadi orang yang pandai. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terpenting, kita yang mengantarkan anak kita ke pesantren, saat pulang mereka akan menjadi orang yang soleh berilmu. Amin, amin ya Rabbal. Itulah keutamaan orang yang belajar ilmu di waktu kecil. Sulit? Memang. Susah? Iya. Tetapi kita akan merasakan manfaat yang akan di masa yang akan datang. Berbeda dengan orang yang belajar ilmu di waktu dewasa, seperti ungkapan di atas, at-ta'alamu fil kibari kan nafsi alal ma'i. Belajar di waktu dewasa laksana mengukir di atas air. Saat ini tulisannya ada, saat ini pula tulisannya menghilang. Saat ini kita belajar, saat ini pula kita lupa pelajaran yang baru didapatkan. Itulah kerugian orang yang belajar ilmu sesudah dewasa. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk belajar ilmu. Hadirin, ibadah kita, sholat kita, zakat kita, bahkan ibadah haji kita tidak akan bernilai di hadapan Allah jika pelaksananya tidak disertai ilmu. Kenapa kita diharuskan untuk belajar? Ini karena Allah telah memberikan penawaran yang sangat prestisius. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Al-ayah Sadaqallahul azim, yang artinya bahwa Allah telah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat tersebut juga menerangkan bahwa ilmu dan iman itu saling melengkapi. Jika salah satu hilang, maka yang lainnya tidak akan berfungsi dengan baik. Ketahuilah bahwa penuntut ilmu akan mendapat ilmu dan memanfaatkan ilmunya, kecuali dengan menghormati ilmu dan ulama serta memuliakan dan menghormati guru. Begitu hormatnya para ulama terhadap guru mereka. Misalnya Syekh Al-Ibrahim rahimakumullah, yang saking hormatnya kepada beliau berkata, kami selalu takut kepada guru kami, yaitu Syekh Al-Mughirah rahimakumullah, yang sebagaimana rasa takut kepada raja. Masya Allah. Para ulama bisa berhasil dalam belajar, hidup penuh berkah, bahkan mempunyai keturunan ahli ilmu. Itu semua terlepas dari hormat takzim mereka terhadap guru mereka dan ulama. Miris melihat anak zaman sekarang yang tidak menghormati guru mereka, seakan-akan teman dan guru itu sama. Terlebih jika melihat berita tentang berperilaku buruk seorang siswa terhadap gurunya. Padahal kita semua sejak kecil sudah diajarkan rasa hormat.
Dulu kan kita pernah bernyanyi yang hormati gurumu, sayangi teman, itulah namanya kau murid budiman. Hore! Murid yang tidak menghormati guru akan kehilangan manfaat dan berkah ilmu. Dan satu lagi, Lause berkata dalam bahasa Mandarinnya, Leng he bu chung chong lau si si sheng si she she tele tong hung hung chong mi ta chi chi wulu citu. Artinya, siapapun yang tidak menghormati guru dan menghargai siswa mungkin pintar, tapi ia telah tersesat. Sambutlah sang guru dan berilah penghormatan kepadanya. Hampir-hampir peran guru menyamai Rasul. Tahukah Bapak Ibu kakak-kakak, siapakah orang yang lebih mulia dan agung dibanding orang yang membangun dan membina jiwa dan akal? Siapa Bapak Ibu? Siapa kakak-kakak? Guru. Hormati guru ketika beraktivitas di dalam dan di luar kelas, sedang selau atau serius tegas. Bila guru bertindak keras, di hatinya tetap ikhlas supaya naik kelas, didikannya berhasil jelas, jadi insan yang berkualitas. Maka hormati guru dengan pantas, walaupun tak bisa membalas, tapi jadilah anak emas. Jangan buat tukang membekas, supaya mencapai hasilnya puas, pas. Rupanya cukup sekian dari Zara. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.